Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih, selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 November. Renungan firman Allah kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang keenam, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, kehidupan saudara dan saya sebagai orang benar, kita harus dekat dengan Allah sehingga kita akan mengalami ketenangan. Apa yang menyebabkan orang benar tidak mengalami ketenangan? Nah, saudara-saudara, yang pertama kita lihat orang benar yang tidak mengalami ketenangan karena orang benar yang tahu kebenaran tetapi melanggar. Itu yang membuat orang benar tidak merasa tenang. Sebagai orang benar, maka kita tahu kebenaran, tetapi banyak orang benar yang melanggar atau tidak taat dan tidak lakukan kebenaran. Orang benar dikatakan orang benar, tapi masih banyak yang merancangkan kejahatan, merancangkan kejatuhan orang. Karena apa? Banyak yang iri hati melihat keberhasilan orang mungkin. Dan tidak sedikit orang benar yang dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan. Sebab itu hal yang pertama di sini saya katakan, ada orang benar ya, tetapi tidak mengalami ketenangan. Mengapa? Karena dosa. Orang benar tahu kebenaran, tetapi melanggar atau tidak melakukan kebenaran firman Allah. Tetapi ada yang sedang merancangkan kejahatan, kejatuhan orang lain. Mari kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ya. Yesaya pasal 59 ayat pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, inilah akibat kejahatan ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Inilah yang membuat banyak orang ya tidak tenang, karena tahu kebenaran tetapi melanggar dan tidak melakukan kebenaran. Jelas di dalam Yesaya pasal 59 tadi ayat pertama dan ayat yang kedua ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan selalu mendengar seruan doa kita. Tetapi dosa kejahatan yang merupakan pemisah antara orang yang berbuat jahat dan kepada Allah. Hal yang kedua, kita lihat dalam ayat yang ke-6 ya, mengapa orang benar ada yang tidak merasakan ketenangan. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mari kita selalu
berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia benar-benar menyadari akan hidupnya, menyadari akan dirinya. Kita mau berharap kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita sadari segala pelanggaran kita, kita sadari perbuatan kita, maka ini yang membuat orang percaya jauh dari Tuhan, hilang pengharapannya kepada Tuhan karena menyadari segala perbuatannya. Kiranya kita semua mau ketenangan, kita sadari akan keberadaan kita. Semua manusia mau tenang. Ketenangan kita temui, kita dapati bukan karena harta yang banyak, bukan karena kedudukan, bukan karena titel kita, tapi ketenangan yang kita miliki, kita alami, kita rasakan karena kita menyadari akan segala perbuatan kita, yaitu saya adalah orang benar dan lakukan kebenaran firman Allah, bukan sedang merancangkan kejahatan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam Yesaya pasal yang ke-32 juga ayat yang ke-17 kita baca Yesaya 32 ayat 17, dikatakan demikian: di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan: di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau kita selalu hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita tidak perlu hilang harapan, kita tidak akan ragu kepada Tuhan. Selama perjalanan hidup saya, perjalanan hidup saudara, selalu mau melakukan kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera. Dan juga akibat kebenaran dikatakan ialah ketenangan. Kita akan mengalami ketenangan kalau kita selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan, kejahatan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kejahatan apa saja? Kejahatan bukan karena kita mungkin mencuri, tetapi kejahatan banyak contoh dalam Alkitab. Merancangkan kejahatan banyak contoh dalam Alkitab. Tetapi ketika kita tahu kebenaran firman Allah, mari kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kita akan mengalami ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sebagai ayat yang terakhir, Yakobus pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu menegur kami semua untuk benar-benar kami menjadi orang yang benar, yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak sedang merancangkan kejahatan kepada orang lain, tetapi kami menyadari bahwa oleh karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang besar, kami semua boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh tenang karena Engkau ada beserta dengan kami. Kami selalu mau taat melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Terima kasih buat teguran firman-Mu, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami selalu mau melakukan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga kami percaya Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, Engkau yang memberkati usaha, pekerjaan, bahkan pendidikan kami ya Tuhan. Ketika kami tahu melakukan kebenaran, ketika kami mau senantiasa hidup bersama-sama dengan Engkau, kami akan hidup di dalam ketenangan dan ketentraman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pada hari ini berkat-Mu luar biasa kami boleh alami di dalam rumah tangga kami. Bahkan secara pribadi, karier kami, Engkau yang memberkati. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari Sabtu, merupakan ibadah Pel Pramak, mulai pada jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.